kalian tahu kalau anak kecil bisa menjadi pembunuh berantai? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Nah, di story kali ini aku akan membawakan cerita kriminal, tepatnya tentang pembunuh berantai. Tapi cerita pembunuh berantai kali ini nggak biasa, karena pelakunya adalah anak kecil. Dan salah satu dari pembunuh berantai ini merupakan pembunuh berantai termuda yang ada di dunia. Karena usianya masih 7 tahun. 7 tahun, coba bayangin kita ngapain 7 tahun baru masuk SD, masih belajar hitung-hitungan, masih belajar ABCD, belajar baca. Dia udah membunuh orang, guys. Bahkan lebih dari 1 korban. Nah oke, daripada penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke cerita-ceritanya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Pembunuh berantai pertama adalah Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy lahir pada tahun 1844 dan pada usianya yang ke-14, dia menjadi orang termuda yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tingkat pertama dalam sejarah Massachusetts pada waktu itu. Memang dari awal lahir, dia udah tumbuh dan berkembang di keluarga yang kurang baik. Bapaknya ini adalah seorang pemabuk dan suka mukulin anaknya, apalagi sering banget mukulin si Jesse. Dan pada saat itu ibunya juga kayak nggak bisa berbuat banyak karena ibunya juga takut banget sama bapaknya. Selain suka dipukulin sama bapaknya, Jesse ini memiliki kelainan gitu. Jadi salah satu matanya kayak tertutup sama selaput putih gitu. Jadi satu matanya normal, satu matanya kayak warna putih. Jadi dia lebih suka menghindar dan menyendiri, nggak terlalu suka main sama teman-temannya atau sama saudara-saudaranya dan lebih suka baca novel misteri atau novel kriminal. Karena Jesse tumbuh di lingkungan dan kondisi yang suram, jadi itu berdampak negatif bagi tumbuh kembangnya dia. Nah, waktu dia udah gedean dikit, umur 10 tahun gitu, dia suka menindas dan ngebully anak-anak lain yang usianya di bawah dia. Nah, dan karena menurut dia itu adalah hal yang seru dan menyenangkan, jadi makin lama tuh perilakunya makin parah. Jesse ini suka mancing anak-anak kecil dengan permen dan juga uang. Terus dia membawa anak kecil tersebut ke tempat yang sepi, dan di tempat sepi itulah Jesse menyuruh anak kecil tersebut untuk telanjang. Udah ditelanjangin, anak-anak kecil itu dicambuk-cambuk dan dipukul-pukul sampai pingsan. Makin lama korbannya Jesse ini makin banyak. Dia nggak cuma nyambuk dan mukul aja, tapi Jesse ini juga menyiksa anak kecil tersebut dengan pisau dan silet untuk menyayat badan dan muka dari anak-anak kecil tersebut. Gila dah. Selain menyiksa, si Jesse ini juga suka menyerang secara seksual. Dan selama dia melakukan aksinya tersebut, Jesse ini selalu tertawa dan tersenyum. Karena banyak korban, jadi banyak yang ngelaporin aksinya si Jesse. Tapi ibunya Jesse ini dengar kalau anaknya udah dilaporin ke pihak yang berwajib. Terus ibunya langsung ngajak Jesse kabur dari wilayah tersebut dan pindah dari daerah Chelsea ke Boston Selatan. Ibunya nih mau menghindar dari pelaporannya Jesse dan kayak dia berpikir mungkin aja nih kalau si Jesse udah pindah ke tempat baru, udah nggak ketemu sama bapaknya, mungkin sifatnya Jesse tuh bisa sedikit berubah dan kehidupannya bisa jadi lebih baik. Tapi ternyata enggak. Memang perbuatannya Jesse di Chelsea ini udah stop. Tapi perbuatannya Jesse di Boston Selatan baru aja dimulai. Dan perbuatannya semakin parah. Triknya sama sebenarnya, mancing anak kecil pakai permen dan juga pakai uang. Sampai di bulan Agustus tahun 1872, ditemukan seorang anak laki-laki yang kondisinya kayak abis diserang dengan brutal, tapi untungnya masih hidup. Dia ditemukan di pelabuhan Boston. Terus 5 minggu kemudian ada seorang anak yang terikat di tiang telepon dengan luka tusuk dan badannya berdarah-darah. Gak cuma itu aja, anak ini juga diserang secara seksual. Tapi untungnya anak ini masih hidup. Nah, kedua anak ini bisa memberikan keterangan siapa pelakunya. Dia menyebutkan kalau pelakunya adalah seorang anak yang lebih tua dari mereka, tapi salah satu matanya berwarna putih.
Nah, polisi langsung curiga dengan Jesse dan Jesse langsung ditangkap dan dimasukkan ke State Reform School of Westboro. Jadi kayak penjara anak kecil gitu. Dan Jesse ini akan dibebaskan saat dia berumur 18 tahun. Nah, setelah si Jesse dimasukin ke penjara anak, ibunya Jesse ini kayak mohon-mohon gitu sama polisi. Dia bilang anaknya tuh nggak tahu apa-apa, anaknya nggak bersalah. Pokoknya dia mohon-mohon banget sama polisi sampai akhirnya polisi juga kayaknya udah gerah nih. Jesse berhasil dibebaskan pada Februari 1974 setelah 2 tahun dia di penjara anak. Tapi setelah bebas, Jesse ini nggak kapok. Malah aksinya makin gila. Pada Maret 1874, ada seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Katie Curran dikabarkan menghilang. Setelah dikabarkan menghilang, dilakukan pencarian sampai ada poster yang menyatakan kalau siapapun yang menemukan Katie Curran bisa mendapatkan reward sebesar $500. Nah, pada saat pencarian ini sebenarnya Jesse juga diinterogasi sama polisi, tapi Jesse bisa mengelak dan polisi percaya. Lalu sebulan setelah hilangnya Katie, ditemukan anak berusia 4 tahun bernama Horace Millen dengan kondisi telanjang dan leher yang tergorok. Gak cuma itu aja, di tubuh Millen juga ditemukan luka tusuk yang dilakukan berkali-kali sampai ada luka tusuk di mata. Setelah dilakukan penyidikan, ada saksi mata yang berkata kalau Millen ini terlihat berjalan bersama Jesse. Tapi tetap polisi ini belum bisa menangkap Jesse karena belum ada bukti yang cukup. Nah, karena banyak kejadian-kejadian kriminal di daerah tersebut, ada anak hilang, ada anak terbunuh. Bahkan sebelumnya ada 2 orang anak yang ditemukan luka-luka. Jadi daerah tersebut tuh jadi sepi gitu kondisinya. Terus toko-toko di sana juga pada bangkrut. Salah satunya adalah toko dari ibunya Jesse. Nah, terus ibunya nih jual tokonya ke orang lain. Waktu orang yang beli ini ngecek toko ibunya Jesse, dia ngecek juga di basement tokonya. Dan waktu orang ini ngecek basement, ada sesosok mayat yang sudah membusuk. Udah kan nih dia kaget, terus akhirnya tuh dia manggil polisi. Dan setelah polisi menginvestigasi mayat itu, ternyata mayat tersebut adalah Katie Curran yang dikabarkan hilang 1 bulan sebelumnya. Jadi kejadiannya, Katie Curran ini lagi beli buku deket toko ibunya Jesse. Jesse ngeliat si Katie, diajak main lah si Katie kan, dipancing, pakai permen, pakai uang, diajak ke basement. Sampai di basement, dihabisin lah si Katie sama Jesse. Lehernya digorok, badannya ditusuk-tusuk kayak Horace Millen. Dan waktu Jesse diinterogasi, Jesse cuma bilang, I couldn't help it. Jadi dia ngomong kayak, ya udah, aku nggak tahan aja. Dan setelah itu Jesse ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tingkat pertama. Dan awalnya nih Jesse mau dikasih hukuman gantung. Tapi karena dia masih 14 tahun, artinya masih di bawah umur, Jesse hanya diberikan hukuman seumur hidup dan dimasukkan ke sel isolasi yang berada di Charlestown State Prison. Nah, kejadian dari Jesse ini bisa banget dijadiin pelajaran. Untuk siapapun dari kalian, jangan pernah nerima sesuatu, mau permen, mau uang, atau barang-barang lain dari orang yang gak kita kenal. Dari orang asing. Karena bisa berakibat fatal. Yang kedua adalah Mary Bell. Mary Flora Bell lahir pada 26 Mei 1957. Ibunya bekerja sebagai PSK dan waktu ibunya melahirkan Mary ini masih berusia 17 tahun. Karena pekerjaan ibunya suka banget ninggalin Mary di rumah. Dan dari kecil ibunya nih juga udah gak suka banget sama kehadirannya Mary sebenarnya. Makanya gak pernah ngurusin Mary dari dia bayi. Saking bencinya sama anaknya, ibunya nih suka melakukan percobaan pembunuhan terhadap Mary. Dan ibunya membuat seolah-olah itu adalah kecelakaan. Jadi kayak tiba-tiba Mary nih jatuh dari jendela. Terus Mary juga minum pil tidur sampai dia overdosis. Tapi ibunya cuma bilang kayak, iya itu Mary kayaknya minum deh, nggak tahu kalau itu obat gitu. Terus yang kejamnya lagi, sekitar umur 4 atau 5 tahun, ibunya nih sudah menyuruh Mary untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang pria. Mereka juga tinggal di daerah Scotswood, Newcastle, di mana daerah tersebut kayak udah biasa yang namanya KDRT dan tindakan-tindakan kriminal.
Makanya Mary tuh kayak udah biasa sama perilaku kriminal dan juga kekerasan. Terus di sekolah, Mary tuh dikenal dengan anak yang suka berbohong, suka pamer, dan suka menyerang temannya, nggak cuma di sekolah, tapi juga di lingkungan rumahnya. Sampai pada tanggal 25 Mei 1968, satu hari sebelum Mary ulang tahun yang ke-11, dia pengen melakukan satu hal yang baru. Dia ngajak satu anak kecil dari tetangga rumahnya yang bernama Martin Brown berumur 4 tahun ke sebuah rumah kosong untuk melampiaskan hasrat terpendamnya. Diapain si Martin Brown? Dicekek sampai Martin Brown tidak bernafas atau mati. Udah kan, setelah hasratnya nih terlampiaskan di Martin udah nggak nafas. Udah dia merasa puas, abis itu ditinggal lah si Martin di rumah kosong. Sampai ada beberapa anak kecil yang main di rumah kosong tersebut dan menemukan Martin yang sudah tergeletak tidak bernafas. Setelah diperiksa sama polisi, di dekat tubuhnya Martin ini ada satu botol aspirin. Dan karena ada botol aspirin ini, polisi mengira kalau Martin overdosis karena menenggak aspirin tersebut. Dan kematiannya Martin dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Tapi ada kejadian yang aneh. Sebelum Martin dimakamkan, Mary datang ke rumahnya Martin. Terus dia nanya ke ibunya, "Martin di mana?" Terus ibunya Martin ini menjawab dengan sangat lembut, "Martin udah nggak ada sayang, dia udah pergi." Tapi apa yang dibilang sama Mary? "Iya aku tahu kok, aku tahu Martin udah mati, aku cuma mau lihat dia aja di dalam peti." Hah? Ibu mana yang gak langsung stres anaknya dibilang kayak gitu? Nah, 2 hari setelah kejadian tersebut, di tanggal 27 Mei 1968, tepatnya di hari Minggu, seorang pekerja dari penitipan anak di daerah tersebut dibuat kaget waktu dia kembali ke tempat kerjanya. Karena kondisi dari penitipan anak tersebut udah berantakan, kayak alat tulis di mana-mana. Mainan anak kecil juga berantakan ada di mana-mana. Dan ada satu hal yang membuat pekerja itu makin kaget. Ada beberapa surat yang tulisan tangannya kayak tulisan anak kecil yang bertuliskan, "Kami adalah pembunuh, kami yang membunuh Martin." Nah, sama pekerja tersebut surat-surat itu dilaporin ke polisi. Tapi polisi nganggep enteng, kayak nganggep itu adalah prank. Ah, itu anak kecil lah, iseng doang paling, udah nggak usah digubris lah gitu. Nah, karena si Mary juga dikenal sebagai anak yang tukang pamer, di sekolahnya dia ini suka teriak-teriak kayak, "I am a murderer, I murder Martin." Pokoknya kayak gitu. Tapi nggak ada yang percaya karena ya orang-orang nganggep kalau Mary adalah pembohong. Sampai saat dia mau melakukan aksinya yang kedua, Mary mengajak temannya yang bernama Norma Bell. Di tanggal 31 Juli 1968, 2 anak perempuan ini membawa satu anak laki-laki bernama Brian House yang berusia 3 tahun. Mereka membawa Brian ke rumah kosong tempat mereka menghabisi Martin. Nah, di situ Mary ngomong ke Norma kalau dia mau memperlihatkan sesuatu yang menarik. Mulailah si Mary mencekik Brian sambil tertawa-tawa di depannya Norma. Dan Mary ini juga bawa gunting yang dia ambil dari tempat penitipan anak. Setelah mencekik Brian sampai mati, Mary memotong rambutnya Brian dan dia juga memotong kakinya Brian. Nah, gak cuma itu aja. Mary juga memotong alat vital dari Brian. Gila, sadis banget anak kecil coy. Norma kan gak ngapa-ngapain nih, cuman ngeliatin si Mary aja. Dia tuh kaget sama kelakuan temennya yang bisa kayak gitu. Dia juga udah nangis dan minta pulang. Tapi Mary bilang apa? "Udah Norma, gak usah nangis, ini adalah sesuatu yang seru, kamu harus lihat nih, lihat seru banget kan?" Itu di situ Mary sambil nyayat-nyayat tubuhnya Brian pakai gunting dan gak lupa dia meninggalkan sayatan inisial namanya dia, yaitu M. Selama Mary melakukan aksinya ini, Mary tuh ketawa-tawa, dia senyum-senyum, dan dia kayak enjoy banget ngelakuin hal tersebut. Psycho coy, sadis banget. Akhirnya Brian ditemukan sama polisi di rumah kosong dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan kali ini polisi yakin kalau Brian itu mati bukan karena kecelakaan, tapi karena pembunuhan. Karena di lehernya Brian ditemukan bekas cekikan dan ukuran tangannya itu bukan ukuran tangan orang dewasa. Dan terlihat juga kalau si pembunuh ini mencari korban yang tidak bisa melawan, yaitu anak-anak kecil. Udah kan nih, polisi menetapkan kalau pembunuhnya adalah anak kecil dan polisi menginterogasi 12 anak di bawah umur. Nah, dari 12 anak ini ada 2 anak yang mencurigakan, yaitu Norma dan juga Mary. Tapi 2 anak ini gak mau ngaku. Namun dari beberapa interogasi yang dilakukan, cerita dari kedua anak ini
ini berbeda. Jadi polisi tuh mulai curiga. Tapi ada seorang detektif polisi yang curiga waktu melihat Mary di depan rumah Brian saat Brian akan dimakamkan. Jadi dia melihat Mary tersenyum sambil mengusap-ngusap tangannya kayak berhasil gitu. Terus detektif kayak langsung, wah kacau nih anak, kalau nggak diberhentiin dia bakal ngelakuin lagi. Akhirnya Mary dan Norma kembali diinterogasi beberapa kali, sampai akhirnya Mary ini mulai mengarang cerita kalau dia melihat Brian dengan seorang anak laki-laki yang berumur 8 tahun, dan dia melihat anak laki-laki tersebut membawa gunting yang rusak. Nah dari situ polisi langsung heran, karena polisi nggak pernah nyebutin kalau dari barang bukti yang ditemukan ada gunting. Jadi polisi kayak, tahu dari mana nih anak kalau misalkan ada gunting? Karena gunting gak pernah disebutkan dan gak pernah dipublish sebagai barang bukti yang ditemukan. Terus Mary langsung dicecer sama polisi, Norma juga dicecer. Dan akhirnya Norma ini mengaku kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Mary yang membunuh Brian. Norma langsung menceritakan apa yang dilakukan Mary terhadap Brian, dan kedua anak kecil ini ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya di bulan Desember 1968, Mary ditetapkan bersalah karena pembunuhan dan diberi hukuman penjara seumur hidup. Dia dimasukkan ke penjara anak selama 8 tahun, dan setelah dia berumur 18 tahun, dia dipindah ke penjara dewasa selama 2 tahun. Dan waktu di persidangan, ada psikiater yang mengatakan kalau Mary ini mengalami gejala-gejala awal dan umum dari seorang psikopat. Yang ketiga ada Amarjit Sada. Amarjit Sada lahir pada tahun 1998 di daerah miskin di India yang bernama Bihar. Amarjit Sada ditetapkan sebagai World Youngest Serial Killer karena dia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berantai pada usianya yang ke-8 tahun. Dan ternyata Sada sudah mulai membunuh 1 tahun sebelum dia ditangkap, yaitu saat dia berumur 7 tahun. Dan dalam 1 tahun, Sada sudah membunuh 3 bayi. Tapi 2 pembunuhan sebelumnya ditutupin sama keluarga Sada. Dia membunuh adiknya sendiri yang berumur 1 tahun dan sepupunya yang berumur 6 bulan. Dan orang tuanya nutupin karena itu adalah urusan keluarga katanya. Jadi orang tuanya Sada nih kayak diem aja gitu anaknya udah ngebunuh 2 orang. Karena menurut mereka itulah cara mereka melindungi Sada. Terus adiknya sama sepupunya? Sampai akhirnya keadaan tersebut membawa Sada melakukan aksinya yang ketiga. Yang bukan keluarga, jadi nggak bisa lagi orang tuanya nutupin. Pembunuhan yang pertama terjadi waktu adiknya lagi tidur di pangkuan ibunya. Terus si Sada bawa adiknya keluar dari rumah. Gak lama, Sada pulang sendiri. Ibunya nanya dong, "Loh, adik kamu kemana nak?" Sada gak jawab apa-apa. Dia cuma ngajak ibunya ke sebuah tanah kosong, di mana di situ ada gundukan daun yang ternyata adalah adiknya dengan muka yang udah rusak karena sama Sada dipukulin pakai batu. Dan nih, korban pertama, adik kandungnya sendiri, ibunya nggak berbuat apa-apa. Didiemin aja sampai akhirnya ada korban kedua, yaitu adik sepupunya Sada yang berusia 6 bulan. Sama kejadiannya, lagi tidur tiba-tiba digendong dibawa ke tanah kosong, dihabisin sama Sada. Pas ditanya adik sepupunya di mana, cuma diajak ke lokasinya, ditemuin adik sepupunya udah gak bernyawa. Mukanya juga hancur sama kayak adik kandungnya sendiri. Tapi lagi-lagi orang tuanya diem aja, gak berbuat apa-apa. Sampai akhirnya keadaan tersebut membawa Sada melakukan aksinya yang ketiga. Pembunuhan yang ketiga terjadi waktu ada seorang wanita bernama Chung Chung Devi sedang menidurkan anaknya yang bernama Khushbu di dekat gedung sekolahan. Waktu anaknya udah tidur, ibunya nih ninggalin sebentar di dekat gedung sekolah gitu. Dan ibunya balik ke rumah yang mungkin rumahnya nggak jauh dari situ. Waktu si Khushbu lagi sendirian, datanglah Sada. Waktu ngelihat ada anak bayi yang lagi tidur, langsung dibawa sama dia ke tanah kosong, dipukul pakai batu juga, sampai dipastiin bayi tersebut tidak bernafas. Udah selesai, bayi itu ditutup sama daun-daun dan ditinggal sama Sada. Nah waktu Sada balik ke lokasi semula, ibunya Khushbu nih lagi panik, lagi nyariin anaknya dibantu sama orang-orang sekampung. Terus salah satu dari yang nyari itu nanya Sada, "Dek, kamu lihat nggak ada anak bayi di situ lagi tidur? Kemana ya?" Seperti biasa,
Sada nggak jawab. Sada cuma ngasih tahu lokasi di mana dia membunuh Khushbu. Dia juga menceritakan kejadian tersebut sama orang yang nanya nih dengan lancar tanpa rasa bersalah. Dan saat itu juga Sada langsung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dia ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia diinterogasikan sama polisi, disuruh ceritain gimana dia melakukan pembunuhan tersebut. Lalu sebelum menjawab, Sada ini tersenyum dan dia bilang kalau dia lapar dan dia minta biskuit. Setelah dia makan biskuit, dia langsung menceritakan kejadian tersebut dengan sangat lancar, kayak nggak melakukan hal-hal yang salah. Akhirnya Sada ditetapkan sebagai pembunuh dan dimasukkan ke penjara anak sampai dia berusia 18 tahun. Dari kecil Sada memang udah tumbuh di keluarga yang sangat miskin, tapi Sada nih nggak pernah mengalami kekerasan atau hal-hal lain yang membuat dia memiliki kecenderungan untuk membunuh. Setiap hari ayahnya bekerja dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan dia ya udah kayak tumbuh aja kayak anak-anak biasa, tapi entah kenapa dia ini memiliki kesenangan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Nah, kata Shamsad Hussein, yaitu seorang psikoanalis, kalau Sada adalah anak kecil yang sadis dan suka melukai orang lain untuk kesenangan semata. Tapi ada seorang psikoanalis lain yang mengatakan kalau Sada ini adalah seorang anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya iyalah, gimana dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Orang tuanya aja nggak pernah ngasih tahu kalau membunuh itu adalah sesuatu yang buruk, bahkan sangat-sangat buruk. Jadi gimana dia mau tahu? Orang dia habis ngebunuh didiemin sama ibunya. Ya itulah tadi cerita kali ini tentang pembunuh berantai yang dilakukan oleh anak kecil. Nah gimana nih menurut kalian? Apakah sebenarnya anak kecil nih bisa dibilang sebagai psikopat? Gimana menurut kalian? Langsung aja komen di video ini. Oke, segitu dulu Tusi Story kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!